Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baik jemaat GPPI Sejahtera Bandung, juga setiap saudara yang mendengar firman Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih bisa diberi waktu untuk mendengar firman Tuhan. Supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon Engkau yang akan mengurapi kami, Engkau yang akan senantiasa memberikan hikmat akal budi kepada kami, untuk kami bisa menerima firman-Mu. Setiap firman-Mu boleh menjadi pegangan dalam hidup kami, karena kami perlu firman-Mu untuk menjalani kehidupan kami ini. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Ya, di pagi yang cerah ini saudara, pagi yang indah yang dimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa masih menghirup udara segar. Biarlah kita akan belajar ya tentang kesabaran. Ya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan sangat menginginkan kita menjadi orang-orang yang sabar. Ya, tetapi ada kalanya, bukan ada kalanya saja saudara, tapi begitu susahnya kita mencari atau mendapatkan orang yang sabar. Dan Tuhan mau melalui Paulus, yang Paulus mengatakan kepada Timotius dalam suratnya 1 Timotius 6 ayat 11. Paulus mengatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi firman Tuhan judulnya adalah kejarlah kesabaran. Mengapa? Ya. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius dan sekaligus juga meminta Timotius untuk menasihati orang-orang yang dipercayakan kepada Timotius. Ya, supaya menjauhi apa saudara? Penyakit bersilat kata. Itu yang pertama. Kenapa? Banyak guru-guru palsu yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa, yang mengakibatkan ibadah digunakan untuk memperoleh kekayaan berlimpah-limpah. Ya. Jadi pikiran-pikiran yang seperti itu memunculkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antar orang-orang yang tidak lagi menggunakan pikiran sehat. Itu di ayat 3 sampai 5. Ya. Dan yang kedua yang Paulus minta supaya Timotius menasehati orang-orang yang dilayaninya untuk tidak cinta akan uang. Harus menjauhi cinta akan uang. Kenapa? Karena cinta uang membuat orang terjatuh ke dalam berbagai cobaan, berbagai jerat, dan berbagai nafsu hampa, sehingga mencelakakan dan menenggelamkan orang tersebut ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, karena cinta uang adalah akar segala kejahatan yang akan membuat orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi kondisi orang-orang di sana adalah kondisi di mana sifat-sifat jelek, dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan, dan orang yang sulit untuk diajak berpikir karena pikirannya itu sesat. Ya, pikirannya tidak sehat. Ya. Bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang itu? Dan orang-orang yang seperti itulah yang seringkali membuat kita tidak sabar, saudara. Ya, bagaimana kita bisa melihat atau bisa bergaul dengan orang-orang yang pemarah, yang suka ya meluapkan perasaan kebenciannya sehingga dia marah-marah, padahal amarah penguasa itu ya bisa membuat banyak kesalahan-kesalahan. Dan ya firman Tuhan katakan dalam Pengkhotbah
10 ayat 10 ayat yang keempat, saudara. Supaya ketika amarah penguasa menimpa kita, jangan kita meninggalkan tempat kita, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ya, jadi firman Tuhan katakan dalam pengkhotbah ini, ya, 10 ayat 4, supaya kita tidak melawan amarah, ya, karena kesabaran justru mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ya, jangan diikuti, saudara. Ya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus bilang, ya, dalam pasal 1 ayat 20. Ya, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Amsal katakan itu, saudara. Coba lihat betapa banyaknya orang di sekitar kita yang akan membuat kita atau mengajak kita, menjadikan kita orang yang kurang sabar. Ya, misalnya penipu online, pembohong, orang yang sering menjelek-jelekan orang, mengata-ngatai orang, orang yang sinis, ya, orang yang suka marah tadi, ya, kemudian orang yang cuek, ya, atau orang yang sering mengkritik, ya, dengan kritikan-kritikan yang tidak berbobot, yang cenderung hanya merupakan penghakiman dia terhadap orang lain. Ya, coba lihat, saudara, bagaimana kita selalu diperhadapkan bertemu dengan orang-orang yang demikian. Ya, ada satu buku, ya, judulnya adalah Si Penghisap Energi. Itu isinya adalah bagaimana kita menghadapi orang-orang yang seperti itu. Ya, saudara, Tuhan ingin dalam situasi apapun kita mengejar kesabaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan kesabaran adalah tahan menghadapi cobaan. Berarti tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Tabah, saudara. Kemudian yang kedua artinya adalah tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Tapi pagi hari ini kita akan lihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai kesabaran. Dalam bahasa Yunani dikatakan yang pertama, kesabaran adalah makrotumia. Makrotumia artinya, ya, panjang sabar, kelunakan, mau menanggung, tabah, tahan menderita, lambat marah. Ya. Sedangkan bahasa Ibrani, jadi ini dalam perjanjian lama, ya, disebut erek. Erek adalah sikap seseorang terhadap orang lain dan mencakup ketidaksediaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampuni seorang akan yang lain. Ya, kalaupun orang itu menaruh dendam kepada kita. Ya. Jadi Tuhan menginginkan kita supaya kita sabar menghadapi orang-orang yang yang punya sifat-sifat seperti itu. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 juga dikatakan, sabarlah terhadap semua orang. Ya, Paulus menasihati kepada orang-orang Tesalonika supaya bersabar terhadap semua orang. Supaya tidak tawar hati, saudara. Nah, kenapa? Karena kita dikatakan adalah manusia Allah. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah manusia Allah. Ya, kesabaran adalah buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan buah roh
ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dalam 23. Penguasaan diri. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, manusia Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kita harus mengenakan kesabaran supaya orang bisa melihat buah-buah roh itu hidup di dalam kita. Ya, Paulus katakan kepada jemaat Kolose supaya mereka mengenakan kesabaran. Dalam Kolose 3 ayat 12 ini. Bicara buah roh berarti bicara masalah hubungan. Hubungan dengan siapa? Ada seorang yang menggambarkan atau menjelaskan, memisahkan buah-buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 seperti ini. Yang pertama, hubungan dengan Allah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, itu hubungannya dengan Allah. Yang ketiga, hubungan dengan diri sendiri, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan yang kedua nih, hubungan dengan sesama atau dengan orang lain, yaitu apa? Kesabaran, kemurahan dan kebaikan. Jadi saudara, biarlah kita mengenakan buah roh, di mana buah roh ini menggambarkan hubungan antara sesama manusia atau dengan orang lain, sehingga kita bisa tidak kehilangan harapan terhadap orang lain. Kita bisa tahan menderita bersama orang lain, tidak peduli betapa tidak masuk akalnya, atau betapa tidak menyenangkannya, atau betapa sulit diaturnya mereka. Sehingga kita bisa melihat kasih yang ada di bawah tekanan. Ya. Kita bisa menahan diri untuk menghakimi. Jadi kita tidak mau begitu gampang menghakimi. Karena ada harapan bahwa orang yang bersalah itu bertobat. Dan ini sama dengan tujuan Tuhan di dalam kesabarannya, yaitu mengarahkan manusia pada pertobatan dan sukacita. Saudara, buah roh adalah sifat dan karakter Allah. Tadi buah roh adalah yang pertama adalah kasih, saudara. Dan kasih itu sabar. Buah roh juga, saudara. Kemudian ya, sabar adalah satu sifat yang menerima segala cobaan yang datang dengan tenang, tabah dan tanpa mengeluh. Kalau kasih itu adalah sabar, maka orang itu memiliki sifat mau menerima segala cobaan dengan tenang, tabah dan tanpa mengeluh. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23:34. Itu dikatakan ketika Tuhan Yesus begitu menderita di kayu salib. Dia memohon Bapanya untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyalibkan Ia. Apakah ini suatu kelemahan? Mau menerima segala cobaan yang datang dengan tenang, tabah dan tanpa mengeluh. Apakah ini satu kelemahan? Kita lihat saudara, orang yang lemah adalah orang yang cepat untuk membalas justru. Ya, kalau dia menerima kejahatan, sesuatu yang jahat terhadap dirinya, maka dia akan cepat juga membalas kejahatan itu. Bahkan dia menyerang. Ya, dia mudah menyerang karena dia merasa tidak aman. Saudara, tidak semua orang memiliki kesabaran. Karena kesabaran dilaksanakan hanya oleh mereka yang besar.
Jadi bukanlah satu kelemahan. Ya, karena hanya orang besar yang bisa bersabar atau memiliki kesabaran. Jadi kesabaran adalah satu kekuatan. Ya, kesabaran memerlukan keberanian dan kekuatan untuk tidak membalas luka hati dan hinaan. Sulit, saudara. Ketika kita dihina, ketika kita luka hati kita karena begitu sakit ya menerima hinaan itu. Jadi kita perlu keberanian, kekuatan untuk tetap sabar. Chrysostomus, ya. Dia mengatakan buah roh kesabaran adalah roh yang dapat membalas bila dia menghendakinya, tetapi dia sama sekali menolak untuk melakukan. Dia punya kekuatan untuk bisa membalas apa yang diperlakukan orang lain terhadap dirinya, tetapi buah roh kesabaran itu menolak untuk melakukan pembalasan. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Jadi hanya orang kuat, orang yang sabar itu ya bisa menyembunyikan perasaan sedihnya di hadapan orang lain serta senantiasa mengukir senyuman secara ikhlas. Dan orang yang kuat dan sabar itu bukan yang selalu menang, ya, tetapi yang bisa tetap tegar saat dalam keadaan terjatuh. Nah, orang yang kuat dan yang sabar itu akan berbahagia. Seperti dikatakan ya, di dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi di dalam dirinya itu, atau dia selalu mengatakan kepada dirinya, sabarlah. Maka perlahan hati akan membaik setelah itu. Ya, wujudnya ketika wujud dari orang-orang yang sabar. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi kesabaran yang kita miliki ya sebagai orang yang kuat itu digunakan untuk bisa menanggung kelemahan orang lain, membuat atau memberikan atau berpikir selalu ya sukacita untuk orang lain, kesenangan untuk orang lain, supaya melalui kebaikan atau kesabaran yang kita berikan ya ada kebaikan ya yang diterima oleh orang itu, dan itu bisa membangun dirinya. Ya, ketika kita menjadi orang yang kuat dan melihat mungkin ya orang-orang pengikut kita ya itu lemah, kita tidak menunjukkan bahwa kita ini terlalu kuat sampai-sampai kita kehilangan kemampuan untuk menunjukkan simpati yang meneguhkan ketika menghadapi kelemahan para pengikut kita. Dan kita tidak melangkah terlalu jauh di depan pengikut kita sehingga mereka itu bisa tawar hati karena merasa ketinggalan. Ya. Dan sekalipun berada di depan sebagai seorang pemimpin, ya, karena kita kuat, tetaplah dekat dengan orang-orang yang kita pimpin supaya mereka masih dapat melihatnya serta mendengar panggilannya untuk maju. Arti yang kedua dari kesabaran dalam bahasa Yunani yaitu hupomone, yaitu bersabar terhadap hal-hal, bukan terhadap orang. Saudara, tadi makrotomia itu kesabaran terhadap orang. Nah, ini hipomone itu bersabar terhadap hal-hal atau terhadap keadaan. Jadi tidak menyerah kepada keadaan atau tunduk di bawah penderitaan. Dan itu berkaitan dengan pengharapan bahwa keadaan akan menjadi lebih baik. Sama ketika kita menghadapi orang-orang yang menyebalkan kita, yang membuat kita tidak sabar, tetapi kita sabar
itu ada harapan supaya orang tersebut menjadi atau bertobat menjadi baik. Ya, seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3. Ya, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan atau sabar dalam terjemahan lama atau AVB. Ya. Dan Yakobus 5 ayat 7 mengatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ini bisa diterapkan ketika kita ada dalam keadaan menantikan kedatangan Tuhan, sedangkan seolah-olah keadaan itu ya tidak mendukung, ya, tapi kita tetap sabar sampai kedatangan Tuhan. Ya, jangan sampai kita menyerah. Ya, coba lihat banyak hal yang akan membuat kita menyerah kalau kita tidak belajar bersabar. Misalnya bencana alam yang membuat memporak-porandakan kota kita, rumah kita. Ya, kemudian kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasih, mereka meninggal dunia. Kita sakit mungkin yang terus-menerus sakit berat parah yang lama. Antrian, kemiskinan, ya, atau mungkin rasa-rasa diri kita yang merasakan tidak berguna, merasakan selalu gagal, ya, kemudian gelisah, ya, dan hal-hal lain yang membuat kita tidak sabar dengan keadaan diri kita. COVID saat ini masa pandemi, rasanya setahun kita harus bersabar dan harus makin bersabar lagi. Vaksin ada, tapi tetap kita harus bersabar, ya, karena ada lagi katanya varian baru. Tapi Tuhan menginginkan kita tetap sabar. Kejarlah kesabaran itu. Jadi, ya, hipomone adalah keteguhan dan kemampuan bertahan menghadapi badai hingga akhir. Tahan menderita dalam kesulitan, ya, dengan pengendalian diri, menahan diri, rela menunggu, tekun, dan tidak pasif, melainkan kekuatan yang berpusat dan aktif, ya, untuk terus berusaha berada di jalan yang benar di dalam segala hal. Rahasia kesabaran adalah melakukan sesuatu dalam ketidakpastian, namun penuh dengan harapan. Ya, tidak ada, saudara, waktu untuk mengeluh tetapi ikhlas melanjutkan hidup dengan semangat. Dan inilah jalan menuju kebahagiaan yang sempurna, seperti tadi dikatakan, orang yang berbahagia adalah orang yang tekun, yang sabar. Ya, kita harus menghadapi padang gurun seperti saat ini. Dunia ini seperti padang gurun. Dan tidak ada seorang pun dapat belajar kesabaran kecuali menghadapi dunia yang hiruk pikuk dan menjalani hidup seperti apa adanya. Kalau kondisi baik, orang akan mudah bersabar. Tetapi ketika harapan-harapan kita, impian-impian kita itu tidak kita alami, akankah kita bersabar? Bahkan ketika padang gurun yang membuat kita sangat tidak kuat, jadi tidak sabar. Apakah itu, ya, bisa membuat, ya, atau justru dengan keadaan seperti itu, itulah yang bisa menjadikan kita bisa disebut sabar kalau kita memang bersabar, ya. Karena apa? Padang gurun itu mengubah sifat kejatuhan kita menjadi sifat Tuhan.
dan menyempurnakan karakter kita, serta mengajarkan kepada kita hikmat yang dibutuhkan untuk mengolah berkat-berkat dari tanah perjanjian. Kita hidup dalam dunia serba instan, saudara. Ya, jadi ketika kita menginginkan segala sesuatu, maka kita ingin segala sesuatu itu kita peroleh dengan cepat. Sehingga kata menunggu adalah hal yang paling sulit diterima. Nah, seperti yang dialami oleh jemaat Timotius yang dipimpin Timotius. Ya, ketika kita makin materialistis, ingin menjadi kaya, maka kita akan semakin tidak sabar, saudara. Dan itulah sebetulnya padang gurun ketika kita mengalami banyak kesulitan, sehingga kita tidak mudah ya. Dalam kondisi sekarang pun sama, roda ekonomi berputar menjadi ya agak lambat, saudara, karena memang sulit. Ya. Nah, kita nggak boleh tuh mudah menyerah padang gurun. Kita harus hidup, dan mungkin kita dalam menjalani kehidupan ini kita terus berusaha, tapi jangan sampai usaha kita itu terhenti. Ya, kita hilang kesabaran di detik-detik terakhir. Jadi kita harus jaga kesabaran. Terus kejar kesabaran itu supaya tidak hilang di detik-detik terakhir seperti yang dialami oleh Musa. Musa sudah mengalami ya perjalanan yang cukup panjang, 40 tahun. Saudara, sampai akhirnya detik-detik atau sudah tinggal masuk ke tanah perjanjian. Musa ditolak oleh Tuhan. Tidak diizinkan untuk masuk. Lihat saja katanya. Hanya kamu harus bisa melihat saja tanah perjanjian itu. Dia sudah belajar sebetulnya kesabaran. Karena dia sudah juga menunjukkan ketidaksabaran ketika ada di Mesir. Dia melihat orang sebangsanya dipukuli orang Mesir. Dan dia membunuh orang Mesir itu. Sehingga Tuhan mengajar untuk menggembalakan domba selama 40 tahun. Tambah lagi 40 tahun, saudara. Jadi memang sulit untuk sabar. Mudah dikatakan, tapi sulit. Maka Tuhan katakan kejar itu. Ya. Tuhan ingin supaya jangan sampai kita juga kehilangan kesabaran, tetapi tetap tekun. Ya. Ada 2 kesalahan Musa. Musa marah terhadap orang Israel. Ya, sehingga dia tidak taat kepada Tuhan. Harusnya dia hanya berbicara kepada batu untuk mengeluarkan air, tapi dia memukul 2 kali, saudara, batu itu. Padahal ya Musa dikatakan oleh Tuhan adalah orang yang lembut hati, tapi bisa juga saudara jatuh karena dia tidak sabar. Bahkan dia marah kepada orang Israel dengan mengatakan, hai orang-orang durhaka, dengarlah kepadaku. Ya, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Siapa yang mengeluarkan air? Tuhan, saudara, Allah. Tapi Musa katakan, apakah aku atau kami harus mengeluarkan air bagimu? Dan dia katakan, hai orang-orang durhaka. Dia sudah menghakimi orang-orang Israel. Wah, dia adalah atau mereka adalah orang-orang yang durhaka. Maka Tuhan katakan, dosa Musa adalah dosa pemberontakan. Itulah sebabnya ketika ketidaksabaran datang, kita menjadi tidak taat kepada Tuhan, maka dosa pemberontakan itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Ya, kesabaran tidak dibangun dalam sembarang. Ya. Dan Kolose 1 ayat 11 katakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan. Dan menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi kesabaran itu harus dikejar.
karena tidak bisa dibangun dalam semar. Dipelajari terus. Kuasa dan kebaikan Allah sangat penting dalam membangun kesabaran. Kita harus selalu bersabar, bertekun, supaya kita bisa menanggung segala sesuatu. Dengan kesabaran dan waktu kita akan dapat mengakhiri sesuatu yang tidak akan pernah dapat diselesaikan dengan kekuatan dan kemarahan kita. Coba lihat, orang yang berhasil adalah Ayub dalam bersabar. Penderitaan Ayub lengkap, saudara. Dia kehilangan segalanya dalam kehidupan. Dia kehilangan seluruh anaknya, seluruh harta, kesehatannya, bahkan sahabat, dan yang paling menyedihkan, istrinya. Tetapi akhirnya Ayub dipulihkan Tuhan. Karena Ayub memang orang yang saleh, sabar, memiliki kesabaran. Dia katakan kepada istrinya, kamu ini orang seperti orang gila. Kamu ini gila banget. Apakah kita hanya mau menerima yang baik-baik dari Allah? Luar biasa, saudara. Sikap pendiriannya luar biasa. Biarlah kalau Ayub juga percaya kepada Allah. Dia bergantung, berpusat hanya kepada Allah. Dia mau terima apapun dari Allah. Biarlah kita juga berpusat dan bergantung kepada Kristus yang menjadi teladan kita. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Jadilah serupa. Jadilah serupa Kristus. Karena Ia adalah Tuhan yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Di dalam Mazmur 103 ayat 8. Lihat, saudara. Tiap hari Tuhan Yesus menghadapi 12 muridnya dengan bermacam karakter yang seringkali begitu egois, ingin menjadi orang yang utama, mendapatkan tempat utama, keras hati, kemudian mematikan kebenaran dan berkhianat. Yudas Iskariot melakukan itu. Dan Tuhan juga pernah mengatakan, engkau lamban mengerti. Ketika ada masalah roti, saudaranya, dia tidak bawa roti dan mereka berpikir bahwa Tuhan marah karena nggak ada membawa roti. Dan penyangkalan Petrus ini yang sangat menyakitkan. Orang yang dikasihinya menyangkal dia sampai dia mati di kayu salib. Bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi untuk orang-orang yang memusuhinya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudara? Kesabaran akan terus melakukan kehendak Allah tanpa memandang kesulitan maupun tidak adanya dorongan. Gak perlu kita didorong-dorong untuk sabar ya. Ketika kita mengalami mungkin ditinggalkan oleh orang dikasih atau mengalami penderitaan, orang yang menghibur kita mungkin katakan sabarlah, sabar ya. Nah, kita tidak mungkin perlu mendengar itu, tapi kita harus menanamkan dalam diri kita untuk tetap bersabar, untuk melakukan kehendak Tuhan. Tidak menghendaki kompromi atau menyerah, dan terus dengan gigih dan tabah menolak untuk memohon kepada suara atau nilai lain selain yang berasal dari Tuhan. Tunggu saja Tuhan. Kesabaran berarti terus berusaha berada di jalan yang benar dalam segala hal, karena kesabaran adalah komitmen. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus 5 ayat 8 katakan. Harus bersabar dan meneguhkan hati kita. Saudara,
Kesabaran juga berhubungan dengan iman. Tetapi yang kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti. Sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Seperti apa, saudara? Ya, kita lihat iman sejati yang paling mungkin didemonstrasikan melalui kesabaran. Ketika kita sabar, orang akan melihat inilah iman sejati orang tersebut atau kita. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa sebanyak bangsa menurut yang difirmankannya. Jadi Abraham walaupun sudah tua ya kan, seolah-olah harus menghapus sebetulnya harapan dia, tetapi dia tetap berharap karena dia berharap dan tetap ya percaya bahwa Tuhanlah yang akan tetap menjadikan dia adalah bapa segala bangsa seperti yang dikatakan oleh Tuhan, dijanjikan oleh Tuhan. Ya, bahkan ketika dia punya anak, ketika Tuhan minta untuk dikorbankan, Ishak mau dikorbankan, saudara. Karena dia tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan itu akan bisa menghidupkan kembali Ishak. Itulah kesabaran. Setelah menanti 30 atau 25 tahun ya, karena Sarah yang mandul, saudara. Ya, dia tidak menuntut apa-apa dalam doanya. Ya, tapi Sarah tidak sabar sehingga dia menyerahkan hambanya perempuan yang namanya Hagar, orang Mesir itu. Ya, sehingga apa? Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka Sarah ya justru merasa direndahkan oleh Hagar, dan memang dia sangat merendahkan Sarah. Dan akhirnya penderitaan yang dialami oleh Sarah karena ketidaksabaran. Ya, sabar itu tidak menuntut dalam berdoa, karena doa yang benar berisi komitmen atas kehendak Allah, bukan kehendakku, melainkan kehendak Allah yang jadi. Komitmen inilah yang akan membuat dia bertindak. Ingatlah, dia dapat melakukan jauh lebih ya dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Oleh sebab itu nantikanlah Tuhan. Itulah kesabaran ketika kita menantikan Tuhan. Jadi kesabaran berbicara juga masalah waktu menanti. Ya, saudaraku, coba lihat Musa sebelum dipanggil Allah, itu dia menanti 40 tahun di padang belantara menggembalakan kambing domba. Paulus ya 14 tahun di padang belantara untuk mendapatkan pesan dari Tuhan. Menantikan Tuhan diwahyukan di dalam dirinya, bukan sekedar kepadanya. Jadi dia tidak menantikan wahyu yang diberikan kepadanya, tetapi di dalam dirinya. Wahyu itu hidup di dalam dirinya. Ketika kita diganggu oleh perasaan telah kehabisan waktu, kita sudah jelas tidak sedang tinggal di dalam Tuhan yang memiliki kekekalan dan tidak pernah tergesa-gesa. Kedalaman dan hikmat itu muncul bersama dengan ya rentang waktu. Semakin tua dan bijaksana, maka semakin memiliki kesabaran, saudara. Ya. Nah, saudaraku, sayangnya manusia selalu berkata waktu adalah uang, dan itu muncul maka banyak makanan cepat saji. Karena apa? Mereka gak mau membuang waktu, mereka gak mau masak dan sebagainya, tapi gak mau menunggu terlalu lama karena mereka berpikir uang
Waktu adalah uang, waktu adalah uang. Ya. Oleh sebab itu biarlah kita tetap mau bertumbuh, saudara. Belajar dan bertumbuh, mengejar dan bertumbuh dalam kesabaran. Pertama, pertimbangkan keadilan. Kita akan bertumbuh ketika kita memiliki pertimbangan, ya, bahwa Allah itu adil. Contohnya Stefanus, ketika dia mengalami, ya, dirajam, dia katakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama seperti kata-kata Tuhan Yesus. Kemudian yakinlah bahwa kesetiaan Allah itu bekerja demi kepentingan kita. Itu dialami oleh Yusuf dan dikatakan juga oleh dia. Bahwa Allah bekerja untuk kepentingan kita. Apapun yang kita alami, Tuhan turut bekerja untuk kebaikan bagi kita. Ya. Yang ketiga, kita harus ingat ciri Allah yang lambat marah. Dan itu yang Tuhan minta, supaya kita juga lambat untuk marah. Jadi ketika ketidaksabaran itu datang kepada kita, ingat selalu Allah itu lambat untuk marah, dan kita diminta untuk tidak cepat marah, tapi cepat mendengar. Ya. Yang keempat, itu sadar dan terimalah kenyataan bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, saudara. Ketika kita memiliki satu pengertian atau berpegang pada kebenaran ini, bahwa setiap orang, ya, kenyataannya adalah punya kelebihan juga kekurangan, maka kita akan sabar. Dan ingat, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Oleh sebab itu kenakanlah kasih, saudara. Sebagai kisah yang terakhir, kita ingat, perhatikan bagaimana kehidupan Raja Wali, saudara. Di satu saat, ya, ketika dia dihadapkan pada dua pilihan, antara mati dan hidup 30 tahun lagi. Dan itu saatnya adalah pada usia 40 tahun. Ya. Dan ketika dia memilih untuk hidup lagi, meneruskan hidup, maka ada satu perjuangan yang harus dia alami, dia lalui. Ya. Dan perjuangan ini sangat menyakitkan dia. Kenapa? Ya, saat berusia 40 tahun, cakar Raja Wali mulai menua dan paruhnya yang tajam itu menjadi panjang dan bengkok sampai akhirnya patah. Bagaimana paruhnya bisa patah? Bagaimana dia makan juga? Ya, kemudian bagaimana dia bisa mencengkram makanan? Ya, kalau, ya, kukunya juga nggak ada, saudara. Ya, nah, karena sudah menua gitu ya. Nah, kemudian dia juga nggak bisa terbang gitu, saudara. Karena bulunya juga tumbuh lebat dan tebal, sehingga dia harus menunggu paruhnya itu tumbuh, kemudian dia gigit satu-satu untuk dibuang. Dan itu sangat menyakitkan dia. Dia harus melalui masa sulit agar bisa bertahan hidup lebih lama dan dia bisa terbang kembali tinggi. Oleh sebab itu, biarlah kita bersabar seperti burung Raja Wali untuk bisa melanjutkan kehidupannya, terbang tinggi lagi. Puji Tuhan, saudara. Sebagai kesimpulan yang pertama, kesabaran mudah dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Namun Tuhan menginginkan kita mengejarnya. Karena sabar adalah karakter Allah, buah roh, yang harus dimiliki setiap manusia Allah atau kita. Sebab itu berpusatlah kepada Tuhan Yesus sebagai teladan kita yang telah sabar sampai mati di kayu salib. Yang kedua, kita harus sabar dalam segala hal, baik terhadap orang-orang, yaitu dikatakan makrotumia atau erg, maupun terhadap keadaan atau hupomone. Yang ketiga, kesabaran berkaitan dengan komitmen untuk terus, ya, kesabaran adalah komitmen, saudara. Jadi
tetap punya keteguhan ya untuk terus berjanji gitu ya, komitmen. Nah, untuk terus berharap kepada Tuhan ya, dan terus beriman, dan juga tetap memiliki waktu ya. Jangan sampai hilang kesabaran yang akan membuat kita menyesal. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, tanamkan setiap firman-Mu, dan biarlah ketika kami mengerti, kami harus sabar dalam segala hal, baik terhadap orang, perlakuan orang-orang terhadap kami, orang-orang yang tidak menyukakan hati kami, juga terhadap keadaan. Karena kami harus menghadapi seluruh badai kehidupan ini dengan tetap yakin kepada Tuhan bahwa Engkau akan menolong kami, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau sabar terhadap kami. Kami boleh meneladani Engkau menjadi orang yang sabar. Kesabaran adalah sulit dilakukan Tuhan, mudah dikatakan, tetapi kami tahu dengan Engkau kami bisa menjadi orang yang seperti Engkau, memiliki kesabaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.